Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi faktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya, Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. Cekcok berujung maut, paman tusuk keponakan hingga tewas di Bangkalan. Rumah di Kediri terbakar, penghuni rumah tewas. Ikuti keseruan santri puluhan pesantren, ikuti pelatihan pembuatan roti di Jember. Saudara, seorang pria di Bangkalan menusuk keponakannya hingga tewas saat berusaha membela diri karena dipukuli korban. Penganiayaan itu berawal dari cekcok masalah keluarga antara pelaku dan ayah tiri korban. Pelaku penusukan berinisial HN berusia 60 tahun dibawa ke Satreskrim Polres Bangkalan. Pelaku diringkus sehari sebelumnya usai menusuk keponakannya hingga tewas. Korban berinisial MS berusia 41 tahun tewas dalam perjalanan ke puskesmas karena luka parah akibat ditusuk keris pusaka milik pelaku. Peristiwa terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Bermula saat pelaku terlibat cekcok masalah keluarga dengan ayah tiri korban. Saat ayah tiri korban masuk ke dalam rumah, pelaku juga lari ke rumahnya mengambil keris pusaka untuk berjaga-jaga. Saat itulah korban MS mendatangi pelaku dan marah-marah. Korban juga sempat memukuli pelaku hingga kemudian HN menusukkan keris ke tubuh MS. Dalam kondisi luka parah, MS dilarikan ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Setelah dipisahkan kembali ke rumahnya, tapi karena mungkin korban ini mendengar bapak tirinya sempat ribut sama pelaku, maka korban ini mendatangi rumahnya pelaku. Di sana sempat ketika nyampe informasinya pelaku ini dipukulin oleh korban dan sempat ditahan oleh keluarga di sana. Tiba-tiba ini karena posisi tadi sudah memegang senjata tajam, ya diarahkanlah ke sebelah kiri korban sehingga korban mengakibatkan meninggal dunia pada saat itu. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, kesal ikut-ikutan kelompok gangster dan tawuran. Emak-emak di Surabaya siram anaknya dengan air cucian bercampur kembang. Tidak hanya itu saudara, saking kesalnya seorang emak lainnya terpaksa menampar anaknya setelah polisi menyerahkan 6 anak di bawah umur ke orang tuanya. Dengan pengawalan anggota kepolisian dari Polsek Simokerto, Surabaya, sejumlah anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP ini diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Para orang tua pun terkejut mengetahui anaknya tiba-tiba diantar pulang oleh polisi. Para ibu yang mengetahui duduk persoalan hingga anaknya berurusan dengan polisi langsung emosi. Emak-emak yang kesal dengan ulah anaknya ini meluapkan kekesalannya dengan menyiramkan air cucian bercampur kembang ke anaknya. Sang anak hanya bisa terdiam mengetahui dihukum ibunya. Bahkan seorang emak lainnya yang terlalu kesal melampiaskannya dengan menampar anaknya. Usai menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatan serta menerima himbauan dari polisi, sejumlah anak ini pun dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Usut punya usut, anak-anak yang masih duduk di bangku SMP ini diamankan polisi karena terlibat kelompok gangster dan tawuran di kawasan Simokerto, Surabaya. Pada dini hari, di mana rekan-rekan dari Polrestabes Respati melaksanakan patroli di sekitaran jam-jam kecil, jam 3:30 pagi, jam 5 pagi, mendapatkan gerombolan ini. Nah, pada saat Respati menemukan gerombolan yang hendak akan tawuran, itu mencat. Jadi beberapa dari anak-anak kita ini yang hendak melakukan tawuran, itu sebagian ataupun dari mereka ini diambil atau dibawa ke Polsek Simokerto jumlah 6 orang. Sebelum dipulangkan, 6 anak berusia 15 tahun telah diperiksa serta menjalani hukuman edukasi hormat ke bendera merah putih.
Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, sebuah truk bermuatan pakan udang melaju tak terkendali menabrak 3 motor milik jamaah masjid di Banyuwangi. Truk yang ternyata dikemudikan sopir mabuk itu berhenti setelah menabrak pagar masjid. Truk bernomor polisi DK 8910 TF ini berhenti setelah menabrak pagar Masjid Agung Baitur Rahman di kawasan Taman Sri Tanjung, Banyuwangi. Sebelum menabrak pagar, truk melaju tak terkendali hingga menabrak 3 motor jemaah masjid. Akibatnya 2 motor ringsek sementara 1 motor lainnya terseret di bawah kolong truk. Beruntung tidak ada warga saat truk menabrak motor tersebut. Insiden kecelakaan ini terjadi saat truk yang dikemudikan Arik Haryanto, usia 51 tahun, warga Kelurahan Kertosari, Banyuwangi, berjalan dari utara ke selatan. Di lokasi kejadian, truk oleng hingga berjalan di jalur yang salah, kemudian menabrak motor dan pagar masjid. Saat diperiksa polisi, ternyata sopir dalam kondisi mabuk miras. Juga ini kelalaian sopir. Setelah kita tanya sopirnya, ternyata dari mulutnya berbau alkohol. Sementara masih kita mintai keterangan, namun belum, istilahnya masih pusing mungkin. Akhirnya tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menerobos areal parkir Masjid Baitur Rahman. Berapa motor yang tertabrak? Ada 3, yang 2 sudah kita dirikan dan rusak parah, yang 1 ada di bawah mobil. Untuk korban manusia? Untuk korban manusia alhamdulillah nihil, karena pada saat terjadi laka semua jamaah berada di masjid. Tim Satlantas Polresta Banyuwangi akan memeriksa sang sopir untuk tes urin guna mengetahui apakah sopir hanya terpengaruh miras atau pengaruh obat-obatan terlarang. Sebab SIM milik sopir itu juga sudah tidak berlaku sejak 10 tahun lalu. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Rumah di Kediri terbakar, penghuni rumah tewas. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami hanya di Liputan 6 SCTV Jawa Timur.